warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadanti dengan NPM 224111115 dari kelas MNC 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Adapun tujuan dari analisis rasio keuangan. Tujuan analisis rasio keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analisis keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas operasional manajemen. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Kelima, menunjukkan data perusahaan menjadi bahan referensi. Dan yang terakhir, menjadi bahan evaluasi. Selanjutnya yaitu metode analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series dan forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series dan forecasting sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Yang kedua, menghitung angka indeks tahun lainnya. Yang ketiga, memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan. Yang keempat, menyimpulkan hasil analisis. Yang kedua yaitu analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap, komposisi investasi, dan relativitas utang perusahaan terhadap modal atau struktur modal. Analisis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penilaian, baik dalam membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan saat ini, maupun membandingkan kompetitor dan perusahaan sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban finansial jangka pendek. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dipengaruhi oleh yang pertama, jumlah aktiva lancar yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Yang kedua, jumlah kewajiban lancar yang harus dibayar. Ketersediaan aktiva lancar untuk membayar kewajiban lancar dipengaruhi oleh tingkat likuiditas atau kemudahan, kecepatan, dan kepastian untuk diubah menjadi kas dari setiap jenis aktiva lancar. Yang kedua,
rasio solvabilitas merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang dipengaruhi oleh stabilitas finansial dan kelangsungan hidup perusahaan. Stabilitas finansial perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kas. Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Yang ketiga, rasio profitabilitas merupakan rasio bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki, beroperasi secara efisien, dan memberikan kembalian kepada investor. Rasio profitabilitas dipecah menjadi 3 kelompok rasio, yaitu yang pertama rasio pemanfaatan aktiva, yang kedua rasio kinerja operasi, yang ketiga rasio kembalian investasi, yang keempat rasio investor atau pasar, merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal. Merupakan rasio yang bermanfaat bagi para investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Kegunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Bagi manajer finansial, dengan menghitung rasio-rasio tertentu, akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang finansial. Sedangkan bagi investor atau calon pembeli saham merupakan bahan pertimbangan apakah menguntungkan untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Keunggulan dan keterbatasan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang paling sering dilakukan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dibandingkan alat analisis keuangan lainnya. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai alat analisis. Yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, rasio merupakan pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Yang keempat, rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Yang kelima, rasio menstandarisir size perusahaan. Yang keenam, dengan rasio lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Yang ketujuh, dengan rasio lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Sebagai alat analisis keuangan, analisis rasio keuangan juga memiliki keterbatasan atau kelemahan. Ada beberapa keterbatasan atau kelemahan analisis rasio keuangan. Yang pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. Yang kedua, perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda. Misalnya, perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan. Yang ketiga, rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda, bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. Yang keempat, informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan hasil manipulasi. Keterbatasan utama dalam analisis rasio keuangan adalah
sulit membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rata-rata industri. Sekian penjelasan tentang analisis rasio keuangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.